dalam kebudayaan, dalam keseharian, dalam jiwa masyarakat Nusantara. Maka kita tak heran bagaimana kehidupan masyarakat Nusantara dipengaruhi dalam pola pikir, dalam pola jiwa, yaitu tentang ajaran-ajaran nilai-nilai ajaran Islam. Kenapa? Karena Islam mengembangkan beragam gagasan tentang sebuah peradaban manusia, peradaban maupun budayaan masyarakat. Perjuangan Islam di Nusantara merupakan sebuah realita, sebuah kenyataan yang tak dapat dipungkiri, mengingat perkembangan Islam di kawasan Nusantara punya sejarah besar bagi perkembangan negara-negara Nusantara saat ini. Jadi kita melihat bangsa-bangsa yang ada di Nusantara, bagaimana mayoritas adalah membawa nilai-nilai ajaran agama Islam. Kawasan Nusantara pada zaman dahulu kala terdapat beragam negara yang berbentuk sebuah kerajaan. Pada awalnya kerajaan ya, sebelum ada negara-negara sekarang ini, bahwa kerajaan di berbagai belahan bumi Nusantara. Kerajaan Islam yang terkenal adalah Kerajaan Demak Bintoro, ini yang terletak di Pulau Jawa. Ada Samudra Pasai dan lain sebagainya. Itulah kerajaan Islam. Tetapi dalam perjalanan bangsa Nusantara sejak bangsa Eropa masuk ke wilayah Nusantara dan melakukan sebuah tindakan sewenang-wenangan terhadap bangsa Nusantara sehingga mengakibatkan kesengsaraan di bumi Nusantara pada era penjajahan bangsa Eropa. Di bangsa Eropa kita tahu sendiri masuk ke bangsa Nusantara dan disitulah dia bagaimana mewarnai, mendominasi masalah ekonomi, sosial, budaya. Maka di situ ada perlawanan dari masyarakat Islam yang tidak setuju dengan adanya penjajahan bangsa Eropa yang masuk ke negara, yaitu bangsa-bangsa Nusantara. Setelah perjalanan begitu panjang dalam catatan sejarah, ternyata bangsa Nusantara mulai mampu melepaskan diri dari penjajahan bangsa Eropa. Inilah akhirnya bangsa Nusantara mampu melepaskan diri dengan semangat, spirit, nilai-nilai ajaran agama Islam tentang menentang penjajahan, menentang perbudakan, menentang segala bentuk kesewenang-wenangan, kezaliman. Maka bangsa Nusantara mampu memerdekakan diri sebagai bangsa yang merdeka dan beradab dan berbudaya. Berangkat dari sinilah bahwasanya kawasan Nusantara dengan sejumlah negara yang terdapat di daratan Nusantara telah memulai membangun jati diri dalam membangun sebuah bangsa yang besar dan mulai membangun berbagai aspek kehidupan di tengah-tengah masyarakat secara luas. Islam mempengaruhi sebelum bangsa Eropa datang, sesudah bangsa Eropa datang, Islam mempengaruhi di dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Pada zaman penjajahan, Islam sebagai penentang tentang perbudakan, penjajahan yang ada di bumi Nusantara. Sejak kemerdekaan sejumlah bangsa di kawasan Nusantara, Islam sebagai agama terbesar di kawasan Nusantara mulai melakukan sebuah perjuangan. Ini ada perjuangannya, jadi Islam pasca kemerdekaan. Segala aspek kehidupan, bahkan tidak hanya berkutat masalah keagamaan, tetapi perjuangan Islam di Nusantara sudah mulai menampakkan diri secara nyata dalam membangun sebuah peradaban. Disinilah Islam membangun peradaban pasca kemerdekaan melalui pendidikan sebagai jalan membangun sumber daya manusia yang handal di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Maka kita dapat melihat bagaimana pendidikan formal, non formal, informal yang dibangun oleh masyarakat Islam di Nusantara. Tak lepas dari paradigma pemikiran tentang keislaman bahwa Islam adalah agama seluruh yang mempengaruhi dalam jiwa dan pikiran umat manusia sebagai agama rahmat, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Dimulai pendidikan sebagai alat perjuangan ya, alat perjuangan dalam membangun sumber daya manusia.